tadinya, Iya, harusnya meringankan, harusnya membantu, iya, harusnya menjadi penolong bagi Bapak Ibu, namun kok betul betul. ada begitu ya yang, merasa ini membebani. Nanti kita akan coba Bang Jul ya, apa benar tidak nih, Iya, eee, PMM ini membebani atau menolong, kita semua agar tadi hakikat assessment, esensi assessment gitu ya, esensi pembelajaran betul-betul bisa dirasakan di ruang-ruang pembelajaran, di ruang-ruang aktivitas pembelajaran oleh, murid ya Bang Jul ya. Jadi mungkin saya iya, ingin mulai dengan Kang Cece dulu nih ya, ini sebagai apa, pengawas ya di Jawa Barat ya, ada Pak Cece, ada Pak Yuldadi dan teman-teman. Mungkin saya mulai dari Pak Cece dulu, Bang Jul ya, kita dengarkan beliau bagaimana, iya, silakan. Iya, guru-guru itu terkait PMM, dikaitkan dengan asesmen pembelajaran, apa kendalanya, lalu tipsnya seperti apa ya. Mungkin Pak Kang Cece bisa sharing duluan silahkan. terima kasih Bapak, hatur nuhun, begitu ya. Saya sangat senang sekali apa ya ada forum ini begitu ya, jadi banyak membuka wawasan, khususnya bagi saya sendiri begitu ya. Modal begitu Pak, ya, Hmm. modal gitu Kang, buat apa namanya, buat binaan begitu sehingga nanti ketika datang ke sekolah itu ya kita benar-benar memang sudah punya senjata yang sangat luar biasa, persiapan yang sangat luar biasa. Nah terkait dengan PMM begitu ya, jadi PMM itu memang masih identik kalau di mata guru itu adalah sesuatu yang memang menjadi momok yang bisa memberatkan. Makanya kalau kita lihat ya di reel reels Instagram gitu ya, di media Hmm. sosial, di TikTok, pasti banyak begitu ya yang dijadikan meme PMM ini Bapak Ibu begitu ya, jadikan meme gitu ya, sehingga dijadikan parodi begitu. Kenapa? Karena memang mungkin ada, miskonsepsi terkait dengan pemanfaatan PMM ini. Makanya kementerian sampai mengeluarkan kan surat edaran terkait bahwa PMM itu tidak wajib begitu, tidak diwajibkan, hanya sebagai media bagi guru sebagai sumber belajar begitu. Jadi kita harus memang memastikan, memang tidak wajib, tapi kan pada dasarnya kalau PNS sekarang apa-apa lewat PMM. Tapi saya juga tetap itu harus harus apa, meluruskan juga bahwa yang Ibu lakukan di PMM itu memang salah satu kewajiban Bapak Ibu, contoh pengelolaan kinerja, itu kan kewajiban Bapak Ibu sebagai PNS-nya, begitu ya? Dipermudah melalui PMM begitu. Jadi pada dasarnya PMM itu tidak wajib begitu. Nah, di sini yang harus kita bentuk itu sebenarnya Kang, yang paling berat itu adalah renewable capacity Bapak Ibu guru begitu, ya. Bagaimana si guru itu memiliki, kemauan untuk memperbaiki diri, memperbaharui diri, itu yang paling penting itu. Nah, kalau guru misalnya, apa namanya, masih apa ya, memiliki cara pandang bahwa segala sesuatu itu harus selalu diberi dari pengawas, segala sesuatu itu harus disuapin gitu ya, secara perlahan-lahan, itu udah nggak musimnya lagi begitu ya. Jadi mau tidak mau sekarang itu guru tuh bagaimana disadarkan bahwa sekarang sumber belajar udah ada nih di PMM, tapi bisa nggak Bapak Ibu memanfaatkan PMM itu sebagai sumber belajar begitu ya, seperti itu. Jadi kalau di saya memang yang pertama itu tadi masih ada, berat itu bagaimana merubah persepsi guru bahwa PMM itu ada sumber belajar dan tidak wajib. Tapi ada yang lebih berat lagi Kang, kalau kami di Cianjur Selatan, karena PMM ini memang berbasis digital, ada yang paling berat yaitu terkait dengan akses, begitu. Makanya kalau kami di Cianjur Selatan, ya sudah, gitu ya, kalau misalnya mau belajar lewat PMM, itu tidak bisa serta-merta kita bisa setiap saat. Kadang kalau misalnya saya datang ke Cidaun begitu ya, Cidang Barang, Cibinong begitu ya, itu listrik mati itu udah biasa begitu, listrik mati 3 hari ya biasa begitu ya. Kita Hmm. tidak terbiasa menanak nasi, 3 hari menggunakan rice cooker ya biasa begitu. Jadi jangankan PMM, ketika kami pembinaan saja itu bisa mati lampu, maka bisa kita kembali ke papan tulis begitu. Itu sih, kendala di kami begitu. Tapi kan kalau misalnya gurunya mau ada kemauan mah Bapak Ibu bisa minta tolong, contoh misalnya, kalau kita sudah tahu kondisi ya Bapak Ibu ya, misalnya saya mau ke Cianjur Selatan, maka mau tidak mau ketika kita mau ngambil materi dari PMM, maka kita bisa download dulu, copy paste dulu satu persatu sehingga ketika ada halangan dengan akses internet, maka kita bisa
Disiasati dengan apa? Tadi misalnya dengan cara apa namanya tidak mengakses langsung tetapi dikasih soft file-nya seperti itu. Kalau memang ada kemauan. Itu saja sih dua hal yang masih menjadi kendala saya sebagai pengawas begitu ya. Yang pertama itu bagaimana meyakinkan guru bahwa PMM itu sebenarnya tidak wajib tetapi sebagai sumber belajar begitu ya. Baik itu untuk pembelajaran maupun untuk melakukan asesmen. Yang kedua, kalau di kami hambatannya khususnya Cianjur Selatan memang terkait dengan akses saja begitu ya. Tapi kalau memang ada kemauan maka tidak usah khawatir begitu ya. Kita bisa ngedownload duluan, di copy paste duluan untuk materi tertentu sehingga nanti kalau kita kembali ke Cianjur Selatan kita sudah punya materi yang diinginkannya gitu. Hatur nuhun Kang. Kang Cece lanjut ini ya. Jadi menarik nih Bang Jul nih. Ternyata memang di beberapa daerah ada fakta tuh ya, ada akses, ada Ya, listrik begitu ya. Padahal ya, dan padahal kan bagus tuh. Ada sumber ya. belajar baik belajar asesmen maupun pembelajaran. Kang Cece bisa ada pengalaman menarik tidak? Apa sebenarnya yang Kang Cece yakin begitu bahwa PMM ini kalau guru betul-betul menjadikan PMM sebagai salah satu sumber belajar, maka otomatis bisa meningkatkan pemahaman guru ya terkait dengan esensi pembelajaran dan asesmen. Kang Cece yakin enggak itu? Ah, eh, tergantung dari gurunya ya Kang ya. Jadi kalau misalnya PMM itu memang sekarang itu istilahnya itu kan sebagai sumber belajar. Tapi apakah yakin itu pengaruh positif terhadap guru? Ya tadi balik lagi, kalau gurunya mau belajar itu akan ada pengaruhnya Kang. Tapi kalau cuman buka PMM sekedar, punten ya contoh, contoh kayak di Jawa Barat atau misalnya distrik apa ya ya distrik Jawa Barat aja atau misalnya BBGP begitu Bapak Ibu atau BPMP gitu ya yang paling banyak itu BPMP begitu ya itu suka menanyakan begini seberapa banyak guru yang sudah mengakses seberapa banyak sekolah yang sudah apa namanya login ke PMM kalau cuma segitu yang akan efektif Kang jadi yang Ah, didata itu Ya, 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 yang didata ya. oleh Betul, pemerintah khususnya betul, kementerian ya melalui BBGP betul. ataupun BPMP itu Ya, bukan dari apa namanya seberapa banyak guru memahami dari si PMM-nya Kang, tetapi ya, guru itu udah mm-mm. login belum? Itu dulu selalu begitu dulu yang pertama. Memang sih yang pertama login dulu ya, memang apa-apa juga. Cuman hanya sebatas itu begitu. Sudah mengakses belum begitu, seperti itu. Jarang sampai ke guru itu paham atau tidak begitu. Untungnya pemerintah mensiasati begitu ya. Kalau memang guru sudah belajar, benar-benar sudah ikutan misalnya pelatihan mandiri dan memiliki aksi nyata, maka nanti akan mendapatkan sertifikat begitu. Hanya saja begitu ya. Apakah sertifikat itu kalau di beberapa sekolah begitu ya, memang guru itu belajar bareng. Kalau belajar bareng saya senang begitu ya. Tapi kalau masalahnya misalnya terkait aksi nyatanya dibuatkan oleh yang muda begitu ya, misalnya saya senior nih, tolong dong buatkan aksi nyata buat PMM biar apa? Biar nanti saya dapat sertifikat karena itu salah satu kewajiban yang harus ditagih oleh guru, maka tidak akan efektif begitu Kang, begitu. Tapi kalau memang benar-benar belajar Kang, di sana kan runut sekali begitu ya, pasti efektif begitu. Contohnya ada begitu. Tapi pada dasarnya ya tadi begitu. Kalau boleh dibilang efektif tidak, berapa persen efektifnya? Kalau di guru saya itu paling hanya sampai 30% Kang begitu. Hanya sampai 30%. Kalau dikuantitatifkan begitu ya, seperti itu hanya 30% begitu ya. Guru yang memang benar-benar belajar dan ada pengaruhnya begitu. Sisanya tadi begitu. Itu yang saya khawatirkan begitu ya. Itu padahal itu di Jawa, itu tuh di Jawa dan Jawa Barat. Jawa dan Jawa Bagaimana Barat begitu. kalau di tempat lain Kang Cece ya? Terima kasih. ya, Ini Bang Jul ini ya iya, jadi menarik ini di daerah-daerah pesisir selatan Jawa Barat saja ini ya itu iya. sebagai pengawas nih baru 30% ini Bang Jul ya. Jadi gimana Bang Jul Jadi, gimana ya tipsnya ya, dari Bang Jul ini? ya, itu kan ada apa namanya eh, apa namanya cloud ya. Kita kirim bahan-bahannya gitu lewat yang bisa diakses secara offline gitu. Cuman itu mungkin perlu di apa itu di GTK itu membagikan apa namanya bahan itu ya untuk mengatasi di daerah-daerah yang memang tidak bisa mengakses itu. Nah, cuman yang terpenting dari Pak Cece tadi yang perlu itu
perlu penjelasan sejelas-jelasnya kepada guru bahwa PMM itu bukan beban, PMM itu gudang informasi, segala informasi terkait ada di situ. Dan yang terpenting di situ adalah bagaimana guru bisa belajar secara mandiri dari bahan-bahan yang tersedia di gudang itu, gitu kan. Nah, sehingga bisa guru belajar, kemudian membuat aksi nyatanya nggak usah yang heboh-heboh, nggak usah yang banyak-banyak, gitu kan. Misalnya ada anak yang tadinya suka tidur atau suka mengganggu teman-temannya belajar, tapi karena guru ini bisa melakukan pendekatan, akhirnya anak itu berubah. Walaupun satu anak yang tadinya malas, yang tadinya suka mengganggu temannya, bikin onar segala macam, sehingga guru bisa menemukan pendekatannya sehingga akhirnya anak itu berubah. Nah, itu sudah aksi nyata. Sudah aksi nyata itu bisa dibagi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi mengisi PMM itu tidak wajib, dan bagi yang mengisi dan kemudian bisa belajar di situ dapat sertifikat sebagai penghargaan bahwa dia bisa mampu untuk melakukan itu dan berbagi itu. Nah, hanya memang banyak yang kelirunya mengejar sertifikatnya, bukan belajarnya. Gitu. Nah, Bukan ketika mengejar dikejar manfaatnya, Bang ya. sertifikatnya, iya. Nah, Malah ketika ngejar sertifikatnya sertifikat, bukan dikejar, ngejar manfaat, begitu ya. Betul. sertifikat itu kan dampak dari ketika kita memahami sesuatu sehingga dapat penghargaan gitu. Jadi otomatis dia akan dapat gitu. Nah, tapi kalau sertifikatnya yang dikejar, sesak nafas kita ngejarnya, nggak dapat, itu kan itu susah gitu kan. Ya Itu luar ya. biasa nih Kang Cece. Jadi masukan buat kita ya bahwa memang akhirnya mungkin karena faktanya akses, faktanya listrik dan lain-lain, maka Pak Cece lumayan lah masih bisa 30% ya. Tipsnya tadi yang paling penting guru tetap terus belajar ya, terus berburu baru, ada atau tidak ada PMM sebenarnya. Kalau ada PMN ya alhamdulillah itu jadi sumber belajar. Tidak ada nanti bersama pengawas bisa mengkreasi sumber belajar yang lain kan begitu. Kang Cece ya Ya, di Cianjur Selatan itu Betul. kan ya. itu Contoh kan kemarin ada awan misalnya penggerak terkait kan. Ada program awan penggerak itu yang Ya. menyediakan bahan-bahan itu yang tidak bisa diakses dengan internet Ada awan dari penggerak ya. BPK. Ya, Oke, ya. makasih Kang Cece. Bang Jul, kita lanjut. Ini dari selatan juga nih. Tadi selatan Jawa Barat ya. Ini sebelum ke utara ya. Ya, Pak Yul tadi, Assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam Kang Dani. Nah, ini Dari juga tidak kalah selatannya. Ini hampir selatan juga ya Pak Yul tadi ya. Lebak itu kan berarti selatan ya di bawah. sama-sama Pak. Betul. Gimana gimana Pak Yul tadi? Itu PMM itu Oke, satu tadi tuh. siap. Itu pertama tidak wajib. Itu adalah sumber belajar. Ah, Kalau tidak ada oke. listrik, tidak ada akses, tetap guru harus belajar, baik dari PMM PMM. maupun bukan dari PMM. Nah, di sini peran Hmm, pengawas sebenarnya sebagai penolong guru agar terus belajar. ya. Gimana tipsnya di Lebak, Pak Yul? Eh, Kayaknya tidak jauh tuh dengan apa yang disampaikan Pak Cece pada ini, Kang Jul ya, di Lebak. Bahwa ternyata juga, apalagi di daerah saya, di sangat terbatas, ada beberapa sekolah bina kita yang memang jangkauannya tadi itu, ya, aksesnya kurang begitu lancar, tapi ada upaya guru dengan kepala sekolah. Maka apa yang sampaikan Pak Kang Zul tadi, ada program awan penggerak gitu ya. Kita harapkan itu, karena memang ada beberapa sekolah yang terkendala dengan jaringan internet. Ada upaya lain dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu menggunakan WiFi yang dikelola oleh pihak pengembang atau dari swasta. Nah, tapi itu agak lumayan. Sehingga ada satu sekolah yang PMM-nya biasanya nonton bareng nih Kang Denny. Ya, sekolah. Kayak gimana itu? Barusan saya habis nonton mana Timnas itu? soalnya Pak Yul. Nonton bareng tuh kayak gimana tuh? Ya, Nonton bareng kayak dari gimana itu? jalan Di Pak. balai desa di mana itu? Di sekolah ada dipasang
Infokus karena memang satu yang apa yang bisa akses gitu. Penghematan juga karena memang lumayan agak mahal gitu. Itu ada nonton bareng dengan di sekolah bagaimana mempelajari di PMM misalkan topik terkait dengan kurikulum atau asesmen gitu. Jadi semua mempelajari di situ. Contoh video-video pembelajaran, bagaimana praktik baik praktik baik yang dilakukan sekolah lain itu bareng-bareng di situ ya. Sama Pak, saya ada Implementasi foto-fotonya tuh nonton bareng. menyenangkan dulu gitu. Itu kan jadi yang lainnya sama ya. Yang lainnya yang lancar juga tadi bagaimana mindset guru itu mau merubah sehingga para pengawas apa namanya perlu kerja keras, perlu memotivasi guru-guru terkait dengan topik-topik yang harus diselesaikan oleh para dewan guru. Gitu dulu Pak Kang Doni. Jadi ini ada program nobar PMM gitulah, Kang ya. Ada Ya, nobar. nobar kayak gitu Pak. Kayak nobar begitu. Ini Bang Jul, ini Pak Yul dari kreatif nih. Ada nobar PMM coba tuh. Iya, itu Gimana Bang luar Jul? biasa. Itu sambil diskusi itu kalau nobar itu. Ada keberuntungannya. Jadi kalau nobar, kita langsung sambil diskusi tentang berbagai permasalahannya kan. Nah, ini gimana nih cara memahaminya gitu ya. Kalau di situ kan ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh itu kan bisa diadopsi gitu ya. Nah, kemudian sambil didiskusikan. Itu keuntungannya kalau nonton nonton bareng, Kang. Itu Siap. ya. Itu yang perlu didorong ini Bagus tuh satu kita. apa namanya? Makasih Pak Yul tadi ya. Ini teman-teman Iya, dapat ya, nobar PMM nih Kang Cece. Sebelum saya ke yang lain. Ini ada Pak Taman ya. Assalamualaikum Pak Taman. ya silakan Pak Taman. Waalaikumsalam, Kang Denny dan Pak Jul. Mohon maaf, terlambat Ini bergabung tadi. Gimana ini kabar Pak Taman semuanya? tuh. Menarik tuh, saya dapat pesan satu dari Kang Cece itu ya. Memang faktanya ada masalah akses, ada masalah listrik, dan faktanya juga guru-guru berburu sertifikat ini ya. Anak ngos kan? Nah itu mindset. Jadi saya nanti minta dari Kang Taman tuh nanti bagaimana tips ya yang merubah mindset ini agar apapun program-program itu, ayo kita fokusnya ke esensinya gitu, bukan ke make up-nya. Tadi dari Pak Yuldadi tuh ada keren tuh, ada nobar gitu ya. Nobar PMM begitu ya. Ini saya tidak. Iya, Ini Bang terima Jul mau kasih. ngasih penghargaan Tadi, sama Pak Yuldadi katanya tuh, karena sudah nobar. Silakan Pak Taman gimana di sana di Bima. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Cece ya, pengawas muda kita yang selalu tersenyum dan kondisi apapun tadi. Benar juga sih. Dan memang dari beberapa temuan kami di lapangan juga memang ada beberapa daerah yang masih terkendala jaringan, kemudian terkendala tidak tersedia sarana seperti listrik. Lalu yang memprihatinkan juga ini kan mindset guru kita yang belum bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan PMM itu sebagai mitra belajar. Sebagai mitra belajar dan bertumbuhnya guru di samping sumber belajar lain. Pendekatan-pendekatan dilakukan oleh UPT teknis kementerian di provinsi selama ini yang memantau daya akses ke daya login dari guru itu sebetulnya bukan tidak tepat sih, tetapi belum mampu mendorong guru untuk lebih mengoptimalkan PMM itu secara substantif. Lalu yang kedua sebetulnya bagi daerah-daerah yang terkendala jaringan dan terkendala daya dukung seperti listrik, ini kan bisa kita optimalkan gerakan berbagi ya dari guru yang memiliki akses yang luas terhadap PMM itu lewat komunitas belajar di daerah masing-masing. Sebetulnya itu bisa kita lakukan. Nah, kenapa kemudian guru itu belum menempatkan PMM itu sebagai sumber belajar, salah satu di antara beberapa sumber belajar yang ada gitu. Karena memang guru belum menyadari dampak sekaligus kebermanfaatan dari PMM itu sendiri. Nah, ini kan ada kaitannya dengan bagaimana cara kita merancang asesmen yang selaras dengan semangat kurikulum merdeka.
Kalau saya di awal-awal hadirnya PMM itu kan ketika saya ingin merancang assessment itu, saya tetap mencoba melihat kembali. Kalau saya itu kan di samping saya membaca, saya juga senang menonton video-video inspiratif, kemudian video-video tutorial bagaimana merancang assessment sumatif, kemudian bagaimana merancang assessment sumatif, bagaimana proses mentabulasi dan kemudian interpretasi. Kalau kemudian guru telah memahami bagaimana kemudian dampak dari assessment yang dilakukan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, maka sebetulnya dia akan terdorong untuk meningkatkan kapasitas bagaimana merancang assessment yang selaras dengan kurikulum Merdeka. Dan ini kan di samping di buku-buku panduan itu kan tersedia ya di video-video yang ada di platform Merdeka Mengajar. Itu yang ketiga. Yang keempat sebetulnya terkait dengan bagaimana guru itu menyadari bahwa sebagai guru kompetensi itu kan harus bertumbuh dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Kita tidak boleh berbicara mutu, mengelola pembelajaran, kemudian merancang asesmen yang benar-benar mampu menghadirkan data-data yang otentik terkait dengan progres siswa kita. Kalau kompetensi kita itu tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan proses bertumbuh dan berkembang itu dengan belajar. Nah, hari ini platform Merdeka Mengajar itu menyediakan pilihan-pilihan belajar kepada kita secara mandiri. Kita bisa mengakses PMM itu kan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun kan. Tergantung kita. Jadi tidak berbatas ruang dan waktu. Cuman soal mindset lagi tadi. Ada beberapa trik dan bagaimana kemudian kita menempatkan PMM itu secara substantif. Pertama, boleh juga tuh nobar. Nobar itu bisa memantik kita, memantik komunitas yang nobar itu untuk diskusi. Oh, ternyata pada menit kesekian ada bagian misalkan ketika kita nobar berkaitan dengan bagaimana merancang asesmen sumatif gitu kan di dalam kurikulum Merdeka. Oh, ternyata pada menit kesekian ada bagian yang menurut saya tidak harusnya seperti itu. Harusnya seperti ini. Karena dari sisi teori yang saya pahami, hal ini akan berdampak demikian. Dari nobar itu akan muncul diskusi. Nah, dari diskusi itu kemudian akan melebar kepada ruang-ruang refleksi, kemudian berbagi, kemudian komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan akan semakin kuat. Harusnya itu juga salah satu tip itu nobar itu. Lalu yang kedua tip yang kedua adalah berbagi. Kalau saya mendorong intensitas kegiatan kombel itu, kita distribusikan dulu peran masing-masing kombel itu untuk nonton secara mandiri pelatihan-pelatihan terkait yang ada, pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian kita siapkan ruang agenda khusus bagi dia untuk share, berbagi tentang hal-hal positif yang didapatkan dari pelatihan mandiri itu. Kita berikan ruang untuk berbagi. Jadi target dia sudah bergeser. Di samping dia mendapatkan bonus sertifikat, dia juga mendapatkan bonus penambahan pengetahuan, peningkatan kompetensi, kemudian apresiasi dan berupa pengakuan dari teman-teman kombel. Jadi tip yang kedua adalah tip berbagi dengan memberikan tugas atau challenge kepada masing-masing guru dan atau anggota kombel untuk berbagi pelatihan mandiri yang telah dia lakukan. Nah, tips yang ketiga adalah challenge yang kami lakukan di kombel, jadi menguatkan kapasitas kombel itu berbasis PMM, yaitu bagaimana dia praktek-praktek baiknya itu di-upload ke PMM sehingga bisa menjadi video inspirasi bagi anggota kombel dan bagi yang lain. Saya kira ketika hal-hal itu kita lakukan, maka kemudian kita bisa memanfaatkan PMM itu secara substantif. Ini mungkin yang belum kita lakukan selama ini. Di sisi lain juga benar kata Kang Cecep tadi, kita harus menempatkan PMM ini memang benar kan sesuatu yang wajib, sumber yang wajib yang harus diakses oleh guru. Tetapi kalau kita menempatkan PMM ini sebagai teman belajar, maka bisa jadi sebagai teman belajar maka selalu akan muncul kebutuhan untuk membuka PMM pada kondisi-kondisi yang memungkinkan selepas kita melaksanakan tugas sehari-hari kita sebagai guru. Kira-kira demikian Kang Denny. Ini mungkin tips sederhana yang dapat kita lakukan dan bisa kita bantu
pada teman-teman guru yang lain luar sehingga biasa nih. kita bisa Makasih. mengoptimalkan PMM. Demikian Kang Luar Denny. biasa nih Pak Taman. Bang Jul, Bang Jul. Oh, Ini ada PMM. Bu Kadis ini, Bu Uswatun ini. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Maaf, Bang. Luar biasa, mohon maaf saya lagi di Assalamualaikum, ini Bu Kadis. Mohon maaf, Iya. sangat sibuk. Saya bilang ke Mas Fatur, paksa aja. Bu Kadis ini kan komitmen pendidikannya tinggi gitu. Lagi di Jakarta ini, jalan Pak. ini. Ya, Sehat, Ya Bu? Bu, ini Bu, sehat. Yang Denny sehat sehat. semua. Ini Pak Alhamdulillah Zul Bu. mana nih? Sehat, Hadir Bu? ya, Pak Zul ya? Sehat, Bu? Oh iya, sehat. Oh, Sehat, Bu. Aduh, teman saya lagi di jalan ini. oh iya, iya. Biasa. Hati-hati, Pak Zul. Siap. Nah, gimana nih cerita ibu kita ini, bunda kita ini, Bunda Bu Kadis ya, seputar PMM, seputar ini gimana nih teman-teman dulu di Jawa Tengah nih, Bu? Ya, ya Ada sebelumnya saya nobar minta Bu maaf Kadis. ya. Di Nobar apa daerah nih? lain ada nobar PMM. Oh, Ada nobar PMM. Silakan mangga Bu Kadis. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Assalamualaikum. Denny, Pak Zul, teman-teman semuanya nggak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah sore hari ini bisa bergabung dengan orang yang luar biasa. Kemarin saya ketemu Bang Ferdi juga. Oh, Saya bilang Komisi ke Bang 10 ya. Ferdi, ya pas Komisi 10 kunjungan, saya bilang ke Bang Ferdi, Bang, sekarang saya nggak leluasa nih, gitu. Ya betul, mantap. Bang Ferdinya ketawa-ketawa aja nih, iya nih kelihatan nih. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini kan sharing ya. Ya. Sharing karena sekarang saya bagian dari Dinas Pendidikan yang tentu harus mengawal sebuah kebijakan. Saya beri underline itu harus mengawal ya, harus mengawal sebuah kebijakan. Kata harus mengawal itu kan target ya. Di sisi lain ini dua sisi mata uang juga ya, dua sisi mata uang juga di mana saya sebagai guru 16 tahun, kemudian kepala sekolah hampir 5 tahun, kemudian sekarang pada pengawal kebijakan, pelaksana kebijakan yang dikawal dari BPGP, BPPMP, ya. Ini banyak dinamika yang saya lalui yang awal mula ini memang agak sedikit berseberangan, tetapi saya mencoba mencari sebuah benang merah, ya. Apalagi saya juga pengajar praktik nih, Bang Zul, Pak Zul juga Kang Denny ini ya. Kita juga pengajar praktik, Ya. kemudian juga sudah tuntas nih. Saya 10 paket itu sudah tuntas, sudah mengawal guru penggerak. Kemudian sampailah saatnya pada PMM dan asesmen. Ada satu hal yang secara pribadi saya mengatakan bahwa pembelajaran kita saat ini, guru kita saat ini persentase kenaikannya itu belum signifikan dengan gaungnya selama 5 tahun ini. Baik pada saat masa pandemi sampai pada saat ini. Mungkin ini penilaian secara saya pribadi karena kegagalan saya gitu saja. Jadi kalau menurut saya ini belum meningkat secara signifikan, ya ini kegagalan saya mungkin belum bisa melaksanakan dengan baik gitu. Tetapi di sisi lain big why saya adalah apakah kendaraan yang digunakan ini kendaraan yang sifatnya sama untuk kendaraan yang sama untuk tujuan yang berbeda. Katanya kan pendidikan berdiferensiasi ya. Nah, dengan kendaraan yang sama, kemudian juga masing-masing ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, ini tampaknya juga membutuhkan sebuah evaluasi. Kami melihat beberapa hal ini dari kacamata saya kepala dinas, kemudian juga dalam PMM bagi seorang guru untuk sebuah pembelajaran ini sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus ketika memang dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Seperti juga kurikulum kita zaman dulu ini nggak ada yang salah, semuanya bagus. Dari dulu yang perlu ditingkatkan adalah SDM-nya, betul nggak ini Pak Zul? Ya, dari dulu ini semuanya sudah sangat bagus gitu. Tapi sampai sekarang dengan adanya kurikulum merdeka yang notabene itu sangat bagus, kemudian dengan target guru PMM akhirnya dia sibuk sekali, akhirnya tampaknya ada beberapa guru ini yang lepas kendali
hanya mengejar secara kuantitatif, tidak mendapatkan secara kualitatif. Ya. Ya, kuantitatifnya yang dikejar nih, kualitatifnya nggak didapatkan. Faktanya, mohon maaf, ini mungkin berbeda dengan provinsi lain. Faktanya masih saja ada yang murid terlantar, gurunya sibuk untuk mengejar sebuah target, mencapai sebuah target yang mungkin di dalam PMM itu ruhnya itu belum tertangkap, tapi karena dikejar. Jadi saya kadang agak kebetulan yang BBPMP Bu Nugraha ini orangnya sangat baik ya. Jadi ketika aku juga bla 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 ini dituntut seperti ini, dari BBGP pun juga yang sama gitu. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa lah kalau semuanya menuntut, sudah di asesmen belum kondisi guru yang ada di daerah gitu. Seperti juga ketika saya protes kemarin ke Komisi 10 DPR RI bahwa kebijakan kaitan dengan kepala sekolah dari GP, kemudian kebijakan pengawas dari GP, sekaligus juga kebijakan pemilihan kepala sekolah melalui platform itu sudah belum itu berdasarkan kebijakan yang disesuaikan dengan wisdom gitu. Wisdom yang ada di masing-masing provinsi karena ini pegawainya provinsi gitu, bukan pegawainya pusat. Di mana masing-masing provinsi ini ada asesmennya gitu. Nah, ada kebijakan yang harus juga dipatuhi gitu. Jangan sampai ini yang terjadi ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya kebijakan kaitan dengan platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya ini bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang menjawab tantangan pendidikan pasca COVID-19. Kemudian juga ini menjadi salah satu media untuk berinovasi, membantu mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, kemudian juga mampu memberikan kemerdekaan bagi guru untuk mengeksplor kemampuannya. Banyak manfaat sebenarnya yang didapatkan Kang Denny, Pak Zul ya. Banyak manfaat yang didapatkan. Orang yang dulu nggak tahu nih tombol laptop, jadi tahu tombol laptop. Kemudian juga malu temannya sudah targetnya sampai sekian, ternyata saya belum sama sekali. Nah, akhirnya mau tidak mau. Nah, ini hal yang sebenarnya positif, tetapi itu tadi yang saya tanyakan, ini secara kuantitatif atau kualitatif gitu. Kuantitatif dan kualitatifnya ternyata tidak sebanding. Buktinya apa? Kami yang tahu bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ternyata juga masih banyak literasinya yang masih rendah, kemudian juga beberapa lomba nih, salah satu indikator ketercapaian kan lomba-lomba yang dilakukan oleh siswa nih, gitu ya. Lomba-lomba yang dilakukan oleh guru nih, ini ternyata belum signifikan di Jawa Tengah. Atau mungkin nggak ini baru saja. Nah, kalau baru saja, provinsi lain juga bisa, kemudian juga semuanya melakukan hal yang sama, apakah grade-nya ini sudah berbeda dan lain sebagainya, ini masih banyak hal yang berkecamuk dalam benak saya. Namun demikian saya merasa bahwa bagi guru-guru yang, mohon maaf, ada guru-guru yang apa namanya ya, perlu bantuan untuk mengoptimalkan pembelajaran, maka ini bisa menjadi sebuah sarana yang sangat baik. Karena di situ banyak juga praktik baik yang bisa diadopsi maupun diadaptasikan. Namun tidak sedikit pula ya dengan kemerdekaan pembelajaran ini ya merdeka semerdeka-merdekanya ya sampai akhirnya yang katanya ketika apa namanya RPP itu dihapus, ternyata tagihan administrasi yang lain target dalam PMM ternyata jauh lebih tinggi nih. Saya mendapatkan beberapa curhatan sampai harus lembur ya, kemudian sampai mengorbankan pembelajaran. Kalaupun pembelajaran tidak dikorbankan, ya berarti masih harus lembur lagi di sekolah ini. Jam guru itu kan 24 sampai 40 nih. Sampai 40 itu seharusnya sudah plus sama kegiatan-kegiatan dia dalam PMM. Nah, tapi ternyata masih ada yang lembur di rumah. Nah, akhirnya apa? Ya mungkin pendidikan anak yang di rumah juga dikorbankan. Ini bagi beberapa guru yang memang tidak bisa memanage waktu. Mungkin bisa saja kacamata saya salah nih bagi guru-guru yang bisa mencapai saya bisa Bu membagi ini itu. Tapi ukuran kita adalah yang bisa memfasilitasi heterogenitas guru-guru yang ada di Jawa Tengah melalui platform tersebut. Nah, kami kemarin meminta ya dievaluasi ada hal-hal yang mungkin pada pembelajaran tahun lalu, kurikulum tahun 2013 ini juga perlu juga ada yang
terapkan lagi nih misalnya ya di dalamnya gitu. Tidak semuanya akhirnya targetnya adalah semuanya di platform. Sudah belum nih? Jadi saya tanya ke Kang Denny sama Pak Zul, sudah belum dilakukan asesmen dampak terhadap peserta didik? Sampling di tingkat provinsi itu sudah ada atau belum? Apakah itu hanya diukur dari ANBK? Mohon maaf ini ya. Jadi gini, Bang Denny sama Pak Zul, ANBK kemarin saya kan monef nih, gitu ya. Saya monef di beberapa sekolah. Ya. Saya lihat nih, yang monef kepala dinas kan dia boleh masuk ya. Nggak mungkin saya mau ngajari. Tapi saya lihat nih, saya dulu diajari Bang Zul, diajari bagaimana pembelajaran atau soal-soal yang hot gitu. Kemudian soal-soal yang dimulai dari level berpikir tingkat rendah sampai level berpikir tingkat tinggi. Ya. Tetapi mohon maaf, dari beberapa siswa yang saya lihat di beberapa sekolah, 4 sekolah, dalam satu waktu ada yang levelnya itu semuanya sama gitu. Soalnya itu sama semua gitu. Apakah karena pemahaman saya yang salah atau terulang lagi seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Anak SLB diminta mengerjakan soal yang sama persis dengan anak SMA. Nggak mungkin anak SLB bisa mengerjakan kalau yang mengerjakan nggak gurunya. Nggak mungkin. Dan faktanya adalah gurunya. Dan di situ berarti pada sisi kuantitatif, bukan pada sisi kualitatif gitu. Nah kemudian lagi ketika itu menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan sebuah pembelajaran mutu pendidikan di satuan pendidikan, tampaknya juga perlu ada pelengkap. Banyak protes yang masuk ke kita. Mohon maaf ini kalau sampai kemana-mana ya. Banyak protes yang masuk ke saya kaitan dengan standarisasi mutu pendidikan, utamanya untuk prestasi PPDB, pada jalur PPDB. Nah, ini dari mulai level pimpinan daerah, mulai dari levelnya DPRD, DPR RI, ya, orang tua bahkan ya. Nah, ini juga bukan berarti kalau andai semuanya mendengarkan ketika Bang Zul ini menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran yang sebenarnya, bagaimana kita bisa mengatakan prestasi anak itu tidak hanya tentang akademis dan lain sebagainya. Tetapi ternyata faktanya ketika menjadi bagian dari penghapusan calistung misalnya, faktanya di daerah kami pun ternyata juga masih ada, saking merdekanya, itu ada beberapa sekolah, beberapa murid ini yang mengalami subvokalisasi dalam kegiatan membaca. Apalagi mohon maaf, ini yang SMK itu dia mahir dalam melakukan sebuah perilaku, tindakan, praktik, tetapi lemah sekali dalam konteks membaca maupun menulis, berbicara ya. Jadi ini sangat bahaya. 4 kompetensi dalam berbahasa ini harus dikuasai. Ketika itu nanti dihilangkan sebagai sebuah syarat, oke, nggak apa-apa. Tapi mampu belum gurunya memahami bagaimana cara mendaratkan membaca, menulis, dan berhitung itu dalam kegiatan pembelajaran. Ini loh, kekhawatiran saya di situ. Konsepnya bagus, tujuannya bagus gitu. Tetapi akhirnya yang terjadi apa? Ya masih belum siap. Tampaknya saya melihat kalau prosentase itu ya belum ada 20% yang benar-benar siap dan mampu untuk itu. Maka kami tidak pada sisi oposisi, tidak. Tetapi mungkin ini pada sisi bagaimana kita membenahi di dalamnya, apalagi kita sama-sama berangkat dari dunia pendidikan gitu. Jadi tahu bagaimana perbedaan antara kurikulum yang mulai tahun ini Pak Zul itu mungkin dari tahun 74, 84, 94 ya, kemudian setelah itu berapa Pak Zul ya? 2004 ya. Pokoknya serba 44 gitu ya. 2006 ya sampai 2013 KTSP ya, 2013 gitu ya. Sampai dengan saat ini gitu. Maka kami berharap ya kurikulum ini tidak diganti ya, biar tidak bingung.
tetapi tolong dilengkapi adaptif terhadap kebutuhan yang ada di daerah. Itu. Jadi kami pernah menyampaikan juga, bahkan ke Mas Menteri juga pernah menyampaikan juga pada saat itu, tolong undang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kalaupun nggak semuanya, minimal beberapa teman kami ini diundang sebelum adanya sebuah pengambilan kebijakan edisi baru yang di mana ternyata nggak sesuai nih dengan kondisi yang ada di lapangan. Kembali kepada temanya, ini jadi kemana-mana ya, jadi kemana-mana terkait dengan platform Merdeka Mengajar ini. Ya, sebenarnya bagi guru khususnya di Jawa Tengah ya, biar saya nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Platform Merdeka Mengajar bagi guru di Jawa Tengah ini sebenarnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru. Jadi sama, nggak ada yang namanya mana yang lebih spesial, mana yang tidak gitu. Nah, dan cara mengaksesnya pun juga bisa di mana saja dan kapan saja. Bahkan juga di situ diajarkan bagaimana kita bisa membantu teman kita, partner kita nih dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan adanya sekolah penggerak, dengan adanya guru penggerak, dengan adanya target guru pada PMN. Ini sebenarnya jiwa kursanya ini semakin meningkat, tapi kembali lagi jiwa kursa pada sisi kuantitatif. Ya. Nah, akhirnya yang muncul di Jawa Tengah adalah semacam mengeksklusifkan diri ini. Jadi ada yang, Bu, saya guru penggerak angkatan ini, Bu, saya sudah mencapai ini. Mengapa sih yang disebut selalu itu gitu? Sementara kita juga ada dolmen nih di Jawa Tengah itu ada dolmen ya. Jadi dolmen itu apa namanya ya semacam guru penggeraknya di Jawa Tengah. Di mana dalam dolmen itu mereka juga memiliki kegiatan tutorial teman sebaya, kemudian kegiatan yang dilakukan juga berbasis kebutuhan yang ada di daerah gitu. Nah, tetapi yang kondisi real yang ada di lapangan itu saya melihatnya ada hal yang bersifat eksklusif, maka saya melarang juga untuk teman-teman dolmen yang ada di Jawa Tengah, jangan gunakan itu sebagai sebuah emblem yang membuat kalian ini berbeda dengan yang lain. Justru value-nya adalah ketika mampu menyalurkan kepada yang lain. Dan mungkin ini sebenarnya juga tujuannya dalam PMM pun, dalam kurikulum Merdeka pun juga sama, tidak mengeksklusifkan. Tetapi beberapa fakta pernah saya screenshot, saya kirim ke Kepala BPGP, saya tunjukkan juga kepada Bu Sekjen, ya ini loh binaan kami yang merasa bahwa dirinya lebih unggul, hingga tidak menghargai guru senior, hingga memunculkan konflik, hingga memunculkan demo, dan selalu dalam WA-nya itu merasa bahwa yang lainnya itu levelnya rendah gitu. Padahal dia levelnya di situ ya sudah GP, kemudian juga sudah pengajar praktik gitu. Harusnya pola berpikirnya ini sudah berubah. Maka kami berharap dengan adanya kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar ini disiapkan dulu SDM-nya. SDM-nya benar-benar disiapkan. Kemudian kalau muncul pertanyaannya begini, yang menyiapkan ya provinsi masing-masing dong untuk siap gitu. Untuk siap misalnya ini loh Bang Zul ya. Yang menyiapkan provinsinya dong biar mereka siap gitu. Pertanyaan saya begini, kapan nih provinsi diundang untuk memberitahukan tentang bagaimana menyiapkannya? Isinya di dalamnya seperti apa? Untung saya pernah menjadi pengajar praktik, untung saya pernah masuk di dalamnya gitu. Jadi kapan bahkan kami mengalami kendala komunikasi kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kami mengalami kendala juga kaitan dengan bagaimana bersinergi dengan BPGP untuk bisa bareng-bareng bergerak. Kalau berbicara tentang pendidikan di Jawa Tengah ini kan berarti kan ada 3 nih. Yang satu ini kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kedua yaitu pada sekolah penggerak itu nanti kemudian penjaminan mutu itu ada di BPPMP, kemudian yang SDM-nya itu ada di BPGP. Ini ternyata ya agak sulit, terus terang agak sulit. Ya hanya sifat-sifat kegiatan-kegiatan seremonial saja yang bisa bergabung. Padahal saya inginnya itu duduk bareng, apa yang kondisi lapangan ini terjadi didengarkan, laporkan. Kalau memang kita nggak boleh melaporkan, laporkan, sampaikan itu gitu. Tapi ini mengalami kendala dan saya nggak khawatir
pada forum ini saya mengatakan itu karena nggak hanya sekali, 2 kali ternyata semuanya mental gitu. Kemarin di forum Komisi 10 juga kita sampaikan juga, ada ombudsman juga hadir, dari inspektorat juga ada, dari Kemendikbud juga ada. Ini saya sampaikan seperti itu. Yang terakhir bahwa tujuan kita semuanya ini adalah siswa. Muaranya adalah siswa. Kami saat ini menghadapi PR banyaknya tindak kekerasan yang ada di sekolah, kemudian menurunnya nilai-nilai pendidikan karakter, wisdom-wisdom yang sudah mulai terurai dengan arusnya, derasnya arus macam-macam lah ya, dari mulai teknologi, mulai dari budaya yang, mohon maaf kalau budaya itu kebaikan ya, mungkin hal-hal yang di luar dari budaya yang ada, budaya ketimuran khususnya yang ada di Indonesia. Maka ketika memang guru itu belum mampu nih untuk benar-benar membentuk dirinya sendiri dulu, benar-benar merasa orang itu kalau butuh, maka dia akan memenuhi itu. Tapi kalau hanya ingin, mohon maaf harus digarisbawahi, ingin, itu targetnya hanya ambisius, bukan ambisi, tapi ambisius. Hal yang ambisius ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena makanya saya harus mencapai udah level tinggi dan seterusnya gitu. Prinsip, mari kita berkolaborasi untuk benar-benar menerapkan kurikulum ini, tujuannya untuk seluruh siswa ya, sesuai dengan tujuannya masing-masing kata Bang Zul ya. Dan kami pun juga berharap kemudian ya, pendidikan berdiferensiasi ini tidak hanya hafalan yang bisa diterangkan, tetapi gurunya dulu yang harus dibenahi. Kami siap juga sebenarnya mensupport segala hal yang bisa menguatkan dan memberdayakan semua potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu saja sih Bang Zul, Kang Denny. Semoga sedikit menginspirasi, memberikan gambaran di Provinsi Jawa Tengah ini ya. Mohon maaf nanti kalau nggak bisa lama, mungkin 15 menit lagi. Saya menyimak dulu, 15 menit lagi saya izin untuk menuju pada acara berikutnya. Terima kasih. Ini luar biasa Bang Jul ya. Jadi ini Bu Kadis ini kami culik lah teman-teman ya. Tapi karena kami culik justru tadi luar biasa, ini tolong dicatat ya teman-teman IB, ada banyak sekali yang saya highlight dari Bu Us. Ini mungkin beberapa nanti akan kita coba agendakan di sesi sawala lain. Yang pertama bagus Bu, bahwa orangnya. Jadi kita udah sepakat Bu Us di Forum Indonesia Bermutu itu bahwa boleh jadi konsepnya udah baik. Boleh jadi gagasannya sudah baik. Boleh jadi niatnya sudah baik. Tujuannya baik. Karena tidak ada kan pemerintah punya tujuan yang tidak baik lah bagi siapapun. Namun balik lagi kepada orangnya. Nah di Indonesia Bermutu ini sama dengan pikirannya Bu Us, ayo kita benahi orangnya. Benahi cara berpikirnya, benahi mindsetnya. Namun ada yang kritik bagus nih Bang Jul, saya pikir kenapa begitu ya? Siswa saja yang diharapkan harus belajar bahagia. Apa pernah kepikiran nggak? Gurunya pun dipikirin untuk bahagia. Itu yang pertama, saya catat betul. Yang kedua gitu, jangan hanya siswa aja yang diberi differ. Apakah gurunya juga diberi differ? Enggak. Nah, program ini kok disamaratakan semua guru. Padahal boleh jadi kebutuhan guru berbeda. Ini keren dari Bu Us. Nah, apa-apa. Hal-hal yang begini yang kita sukai ya. Jadi itu menarik tuh. Yang ketiga yang menarik dari Bu Us itu, ini jangan-jangan Pak Jul, PMM ini ya kalau tidak disikapi dengan baik oleh kita semua, oleh guru, bisa jadi bentuk kekerasan baru. Karena apa? Gitu coba. Guru terlalu sibuk dengan PMM. Coba. Guru terlalu sibuk dengan PMM sampai tengah malam diingetin pengawas, diingetin BP yang lain, lupa anak, lupa suami, lupa istri. Ini kekerasan kalau dibiarkan begini. Saya sepakat. Saya sepakat. Dan itu sekali lagi konsepnya tentu tidak begitu. Tapi bagaimana kemudian di lapangan kok tampak seperti itu. Ini Bang Jul, ada yang salah apa sebenarnya Bang Jul? Silakan Bang Jul. Iya, jadi memang terima kasih Bu Us ya, Bunda kita ini luar biasa ya, bisa komprehensif, bisa menjelaskan bagaimana persoalan sebenarnya ya. Nah ini satu ya yang saya catat tadi, bahwa harus dipahami betul bahwa pendidikan itu inklusif.
Pendidikan itu inklusif. Ya. Artinya dunia pendidikan itu terbuka bagi semua siapa saja dan dia harus memberikan pelayanan kepada orang yang memang membutuhkan pelayanan gitu. Jadi semakin anak-anak kita itu bermasalah, semakin guru-guru kita punya problem, nah kita wajib memberikan pelayanan sehingga mereka sembuh dari berbagai kalau boleh dikatakan penyakit atau itu ya, itu inklusif ya. Baik yang di sesama guru inklusif, jadi jangan sampai guru yang sudah merasa dapat sertifikat sekian banyak, merasa lebih ini, kemudian sebagai guru penggerak, ada yang dilupakan. Yang kedua nih poinnya, apa? Guru penggerak itu kan sebetulnya agent of change. Jadi semua kita itu agent of change harusnya. Semua guru itu penggerak sebetulnya. Menggerakkan hatinya dia, menggerakkan pikirannya dia, menggerakkan perasaannya dia, menggerakkan hati nuraninya dia, menggerakkan semua potensi yang ada di dalam dirinya, lalu menginspirasi, gitu kan. Jangan sampai itu menjadi benteng yang menghambat, yang membuat dia eksklusif dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu yang harus kita cermati. Jadi kembali lagi, tugas kita sebetulnya, tugas kita semua di dunia pendidikan ini fokusnya pelayanan pada anak. Dan perangkat-perangkat yang ada, kurikulum yang ada, semuanya alat bantu untuk memudahkan guru memberikan pelayanan kepada anak. Fokusnya itu melayani anak gitu kan. Jadi, nah ini yang mungkin perlu kita tegaskan pada pertemuan-pertemuan berikut ya. Apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, yang terpenting itu kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Saat ini kita berhadapan dengan anak, apa yang dibutuhkan, dia belum bisa menghitung, dia belum bisa membaca, belum bisa, mulailah dari kebelum bisaannya dia itu. Baru kita jalan gitu kan. Sehingga kurikulum itu betul-betul alat dan kita fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh anak saat itu. Gitu. Jadi jangan menyamaratakan gitu ya. Dan selama ini kita mungkin ya, selama ini terjebak di penyeragaman kebijakan untuk meningkatkan mutu yang beragam-ragam kondisinya, yang beragam potensinya, beragam kekuatannya, selalu ditingkatkan dengan cara yang seragam. Ini yang keliru sebetulnya. Jadi memang dalam menerapkan kebijakan di dalam dunia pendidikan itu, fokus kita apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Itu yang menjadi perhatian kita yang utama sebetulnya. Nah, semua alat-alat ini kita pelajari untuk memudahkan kita sebetulnya. Jadi itu Pak Kang. Jadi ini terima kasih Bu Bunda, Bu Uswatun. Jadi teman-teman yang ada di sini, mari kita bersama-sama. Forum ini tujuannya adalah untuk mencari solusi, menemukan solusi. Kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita harus punya kesadaran yang sama bahwa kita berada di dalam sebuah persoalan yang sama. Dunia pendidikan kita tidak baik-baik saja dan perlu keseriusan, perlu kolaborasi, perlu keterbukaan, perlu inklusivisme. Ambisi boleh, ambisius tidak boleh gitu ya. Itu catatan yang luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai merasa kita sebagai guru penggerak sudah diiming-imingi punya tiket untuk dapat ini, lalu mengabaikan guru-guru yang lain dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, itu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Kenapa? Kemerdekaan itu sebetulnya adalah bagaimana memerdekakan manusia secara lahir dan batin, sehingga dia bisa hidup bahagia sebetulnya. Ini yang harus kita tuju sebetulnya. Terima kasih. Karena Bang Jul, ya. Bang Jul, semua guru hakikatnya guru penggerak gitu ya? Semua guru itu agent of change. Semua guru penggerak. Menggerakkan hatinya. Jadi ini menggerakkan head-nya, menggerakkan head-nya, menggerakkan hand-nya. Dan untuk bisa dan untuk bisa menggerakkan guru yang lain sebenarnya juga nggak harus jadi guru penggerak gitu kan. Betul. Sepakat Bos. Jadi konsepnya semua guru hakikatnya guru penggerak. Dia menggerakkan sikap murid menjadi lebih baik, menggerakkan pikiran murid menjadi lebih paham, menggerakkan keterampilan murid menjadi lebih bisa melabeli sebagian guru sebagai guru A ini berpotensi
inklusivitas. Itu Iya, catatan dari Bu Uus sebenarnya. Jadi jangan sampai betul. label-label ini mengundang inklusivitas baru. Itu catatan dari Bu Uus. Iya, Ya iya, Bu Uus iya, ya. siap Bang Denny. Iya, iya, siap Bang Denny. Oke, Ya, makasih Bu jadi Us, Bang jangan Jul, menarik ya. Ini sekali lagi teman-teman Bu Us, teman-teman yang lain bahwa di IB ini kita adalah juru bicara peningkatan mutu pendidikan ya. Mau dari manapun ya, itu berasalnya, karena komitmen kita adalah juru bicara peningkatan mutu pendidikan. Makasih Bu Us sudah Saya memberikan izin Bang poin-poin. Denny udah Ya, dijemput. Ya, makasih. ya, Sehat selalu makasih. semuanya. Ini ya, penculikan silakan yang Bu. membahagiakan Bu Us. Iya, siap, siap, siap. Oke, ya, semangat, semangat. Ya, Ini kita oke. dari selatan tadi ya. Ini ke Bu Happy Iya, nih. Saya mudah-mudahan setelah mendengarkan Bu Happy lebih happy lagi. Assalamualaikum Bu Happy. iya, Selamat malam di sana Bu Happy. Nah ini iya, Bu. silakan Bang Jul. Dengan Bang Jul kalau Bu Happy. Iya, Bu Happy. Ya, Bu Happy ini lagi sibuk nih, Kang, lagi dalam pelatihan, tapi masih menyempatkan Keren waktunya. keren. Ini yang luar biasanya. Silakan, Bu Happy. Ya, Iya Pak, selamat malam. Mohon ya, izin, silakan tadi Bu saya Happy. telat masuk juga. Ya, eh, Gak apa-apa, ya Bu. tadi saya nggak menyimak dari awal tadi ya. Tapi pada intinya saya sangat sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu yang luar biasa di sini untuk kesepakatan untuk memajukan pendidikan di eh, di bangsaan kita di sini. Eh, Kita di sini tadi apa ya membahas masalah pemanfaatan PMM ya. Ya Eh, Bu Happy. Ada nobar PMM. ya, sebentar Di dulu sana ada kayaknya. nobar PMM tidak Bu Happy? Ya, kalau di tempat saya Pak, saya sebagai komunitas di kegiatan di sekolah, jadi saya membuat jadwal kegiatan untuk mempelajari di PMM, karena PMM ini sangat bagus di mana eh, di dalam PMM itu banyak materi yang perlu dipelajari, yang perlu ditahu sama guru. Seandainya kita tidak mempelajari, kita akan tidak tahu informasi apa-apa. Jadi kita akan selalu membuat kegiatan seperti KKG Mini untuk kegiatan pembelajaran bersama dengan guru-guru di mana kita mencari materi tentang kegiatan pembelajaran yang menarik. Kita juga mau mencari kenapa sih kurikulum berubah. Nah, kita juga mencari informasi kenapa seperti itu gitu. Jadi menurut saya PMM ini sangat cocok untuk wadah tempat guru-guru untuk belajar untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Karena saat ini ketika kita tidak belajar, kita akan ketinggalan tentang update atau informasi perkembangan tentang pendidikan yang berkembang saat ini. Nah, ketika kami mempelajari di PMM itu, kita banyak keuntungannya. Sudah kita dapat ilmunya, kemudian kita bisa berbagi sama teman kita, kemudian kita juga dapat sertifikat. Nah, kemudian sertifikatnya kita bisa unggah lagi ke pengolahan kinerja guru seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa topik yang ada di PMM, kami mempelajarinya secara bersama dengan teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Ketika kita mendapat pengetahuan situ, lalu kita akan berbagi praktek baik lagi ke sekolah lain. Bagaimana sih kurikulum itu berubah di zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, kita mungkin perlu memberi pengetahuan, memberi pemahaman yang sama kepada teman-teman guru kami di sini. Nah, kadang kendalanya sih ketika kita mau membutuhkan wadah PMM ini untuk belajar secara mandiri. Kebetulan di tempat kami juga jaringan yang timbul tenggelam seperti itu. Kadang kita mau serius, tiba-tiba hilang jaringannya. Tapi itu tidak juga membuat kami berputus asa dan kami terus
berusaha untuk mempelajari tentang kegiatan-kegiatan informasi dan pembelajaran apa yang dibutuhkan siswa. Nah, tentunya kalau siswanya tadi bahagia ya gurunya juga selalu bahagia. Jadi sama-sama bahagia seperti itu untuk sama-sama belajar mempelajari banyak hal yang ada di PMM. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Makasih Bu. Iya, terima Bang kasih. Jul Terima gimana Bang kasih. Jul? Iya, ya itu dia apa namanya eh, catatan penting dari Bu Epi barusan, bagaimana kita menyikapi ya keterbatasan yang ada, kemudian bagaimana kita melihat bahwa PMM ini menjadi sumber ilmu pengetahuan karena dibangun bersama-sama dari guru untuk guru, karena semua di PMM itu kan dari guru untuk guru sebetulnya. Bagi guru yang sudah memahami, membuat praktek baik, nah di situ ditaruh di situ untuk di bahan belajar bagi yang teman. Tadi ada KKG mini, kemudian di situ saling berdiskusi, tidak lagi bicara format-format gitu, tetapi bicara bagaimana caranya menghadapi anak yang berbagai persoalan yang beragam, potensi yang beragam, dan jumlah anak yang banyak dalam satu kelas, potensi mereka beragam, bagaimana memberikan pelayanan, dan di situ itu yang kita harapkan sebetulnya lewat KKG mini, kemudian bagaimana merespon bahan-bahan yang ada di PMM. Ya, terima kasih Bu Happy. Ya, Mantap luar lah biasa ini. Bang Jul kalau Gini Kang, sepertinya waktunya udah ini Kang. Gimana siap. Kang? Masih ada waktu sedikit ya. Ini makasih Bu Happy ya. Jadi selalu happy saya itu kalau sudah Bu Happy bicara ini Bang Jul ya. Terima kasih, Pak. Ini Iya. selanjutnya ini ada dua lagi Bang Jul. Mungkin kita minta ini ya. Tadi Pak Dayat mungkin silakan Pak Dayat. Mungkin setelah Pak Dayat nanti Mas Fatur ya. Biasa penutupnya Mas Fatur. Sudah beberapa sesi sawalai ini. Kang Dayat ada kritik tidak untuk PMM dan solusi? Silakan Oke, Kang Dayat. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi. Kang Zul, Kang Reni, dan yang lainnya. Terima kasih nih. Kemarin saya nggak gabung, Kang. Kemarin mau persiapan uji kelayakan nih. Mohon doanya. Wah, Iya. mantap, mantap, mantap. Ya, Iya, Kang Dayat, ya. ya. Saya sih sangat sepakat kalau misalkan PMM itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa begitu. Karena apa, tiga kata kunci yang dikejar dalam PMM itu mengajar, belajar, dan berkarya, gitu kan. Bagaimana guru dapat memanfaatkan platform ini untuk referensi sebagai referensi dalam kegiatan mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum mereka kan gitu. Kemudian belajar itu mereka guru diberikan terus untuk menggali pengetahuannya dengan memanfaatkan platform ini. Nah, yang ketiga, ini saya lihat karena kan ini episode ke-15 ya kalau PMM itu ya. Di berkarya ini kan di platform Merdeka Mengajar itu guru juga bisa membagikan praktik baiknya gitu ya. Praktik baiknya dengan teman-teman yang lain, diupload karya nyatanya itu di platform Merdeka Mengajar. Cuma yang saya ingin underline-nya itu siapa yang memverifikasi karya nyata yang diupload oleh guru lalu kemudian bisa digunakan oleh guru-guru yang lain ketika mereka melihat ada sebuah karya yang dibagikan oleh guru. Nah, itu yang pertama gitu. Tapi secara garis besar PMM ini sangat bermanfaat. Apalagi sekarang PMM itu juga dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan pengelolaan kinerja. Gitu. Jadi pada prinsipnya saya ingin kritiknya itu Kang Denny, di kalimat berkaryanya ini ketika guru-guru mengupload aksi nyatanya lalu kemudian diupload di PMM, yang memverifikasinya siapa ini? Yang upload ini apakah diverifikasi oleh orang atau diverifikasi oleh mesin gitu. Jadi saya melihatnya sementara hanya itu ya. Jadi kunci utamanya sebetulnya ketika teman-teman guru memanfaatkan berbagi praktik baik lalu kemudian ada yang memverifikasi,
yang menyatakan bahwa ini memang sudah sesuai dengan aturan yang ada, apakah itu siapa yang memverifikasinya? Kemarin juga memang saya dengan Kang Denny bertanya seputar itu gitu. Siapa yang memverifikasi aksi nyata yang diupload itu? Kemudian saya juga sepakat tadi dengan Kadis bahwa yang perlu dikembangkan itu sekarang itu kesiapan guru-gurunya. Apakah sumber daya guru yang sekarang ada itu sudah familiar dengan PMM? Faktanya sebetulnya Kang Denny, di lapangan itu PMM itu hanya yang betul yang disampaikan Bu Kadis tadi bahwa mengajar kuantitatifnya saja sementara tidak dikejar kualitatifnya. Kalau memang kita terjun langsung Bang Zul ini ke guru-guru, mungkin saja yang tidak familiar dengan teknologi, mereka mengajar sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ya. Jadi ketika berubah kurikulum ya mereka mengajarnya sama aja seperti dulu gitu. Ya, itu mungkin sementara Kang karena waktunya sudah masuk maghrib ini. Ya. Makasih Kang. Ya. Kita ke Bang Fatur dulu, Bang Jul ya. Ini Mas Fatur ini singkat aja, Mas Fatur silakan. Ada kritik dan solusi agar PMM ini sesuai tujuannya. Silakan Mas Fatur. Ya. Terima kasih Kang Denny, terima kasih yang lain, mohon maaf baru bergabung, saya nggak tahu nih yang disampaikan sebelumnya, tetapi yang jelas ini adalah sebuah kebijakan. Pada prinsipnya sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, itu akan melaksanakan kebijakan ini sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Kata kuncinya itu. Namun memang kebijakan ini tentu ada catatan-catatan yang perlu perbaikan dari waktu ke waktu. Yang pertama bahwa PMM ini apakah membebani guru, apakah membebani kepala sekolah. Sebagai catatan dari kami bahwa paling tidak kepala sekolah itu perlu menyediakan waktu khusus karena memang proses PMM ini siklusnya adalah interaktif, sehingga memang interaksi bertemu antara guru dan kepala sekolah untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kinerja di PMM ya, ini membicarakan kinerja di PMM, tentu memakan waktu yang perlu khusus ya antara guru dan kepala sekolah. Ini yang menjadi catatan. Mudah-mudahan ini juga tidak menurunkan kinerja Bapak Ibu guru. Itu yang satu pertama. Kemudian kalau tadi pembicara sebelumnya mengatakan terkait siapa yang memverifikasi, kalau verifikasi saya yakin sudah ada itu yang terkait itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah PMM ini basisnya adalah akun belajar.id. Akun belajar.id ini adalah pihak ketiga, walaupun dikelola mungkin oleh internal kementerian, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau kerjasamanya terputus dengan akun belajar.id ini, karena ini ada pihak ketiga di sana, kita tahu fitur fasilitas belajar.id ini dari waktu ke waktu semakin dibatasi, dan semakin dibatasi, dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ini akan putus kontrak atau apapun itu. Nah, ini perlu ada alternatif yang disiapkan agar kerja yang sudah dilakukan ini oleh Bapak Ibu guru, oleh kepala sekolah yang tadi sudah mengupload berbagai praktek baik yang ada itu tetap bisa diakses dan keberlanjutannya tetap ada. Itu catatan dari kami. Dan yang terakhir mungkin terkait PMM ini, mudah-mudahan nanti aplikasi sejenis kan masih banyak nih di kementerian itu, kita ada rumah belajar, ada ya yang berbau-bau mirip-mirip lah seperti ini, itu mungkin bisa dijadikan satu kesatuan, dikelola oleh internal kementerian sehingga bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama karena tidak bergantung dengan pihak ketiga. Saya pikir itu dari saya, Kang Denny. Mohon maaf. Makasih. Makasih, luar biasa ini Bang Jul, pengingat bagi kita nih ada pihak ketiga gitu ya. Gimana Bang Jul, silakan. Ya, memang kalau tim pengembangnya kita kan punya mitra ya, tapi pengelolaannya itu di kita, dan kita juga sempat mendiskusikan hal itu bagaimana keberlanjutan tim ini. Insya Allah
itu yang akan yang mengelola itu adalah tim internal ya. Jadi mitra kita tetap kita bantuan. Itu memang suatu kekhawatiran kita. Jadi bagaimana dengan keberlanjutannya? Insya Allah itu dilanjutkan dengan tim internal karena kita bersama-sama itu dengan pihak ketiganya itu kerjasamanya tidak lepas itu, tapi satu tim. Kemudian yang mengkurasi atau yang memverifikasi juga tim. Jadi kita selalu bersama-sama dengan tim PMM itu dan itu sudah menjadi pekerjaan pengelolaan secara internal itu Kang. Jadi mudah-mudahan kita karena ke depan kan kebutuhannya semakin meningkat itu dan ya harus. Halo Bang Jul. Oke. Mas Fatur, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi Bang Jul Semakin canggih bagus semakin canggih, semakin menjadi kita untuk bekerja dan tentunya. Ya. Siap. Oke, siap. Makasih Itu Bang kan. Jul. Jadi pesan isinya penting dari Mas Fatur selain keberlanjutan, jaga itu datanya, gitulah sebenarnya. Ya, betul. Jaga itu datanya, data ratusan ribu guru-guru kita, gitu. Mas sederhananya itu sebenarnya. Karena data sangat mewah saat ini. Jangan diobral, gitu maksudnya mungkin Bang Jul itu. Oh ya. Oke, makasih Mas Fatur. Itu Siap. menarik dan harus dijaga. Bang Jul, ini ada Pak Ketum ini. Iya. Oke, ada Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Pak Ketum mungkin memberikan statement sebelum ditutup oleh Bang Jul ya, karena tadi saya buka, Bung Jul yang nutup. Silakan Pak Ketum. Ya, Assalamualaikum. Kedengeran? Salam, silakan. Nah, ini ya pembicaraannya sangat menarik hari ini dan PMM ini memang ya harus oleh kebijakan di menteri berikutnya ini harus diselamatkan ini PMM ini karena ini harus sebagai aset, harus kita bicarakan sebagai aset. Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Bu Uswatun tadi, yang dari Dinas Pendidikan tadi, bahwa program sekolah penggerak dan lain tadi ini membuat eksklusivitas ini yang harus betul-betul dihindari ini. Ini harus dicairkan itu oleh Sawala IB ini. Ini Sawala Indonesia Bermutu harus bisa mencairkan eksklusivitas di sekolah penggerak ini. Jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi itu namanya nanti ada pembulian guru gitu. Ada guru dibully nanti kalau ada ini jadi eksklusif. Nah, ini yang harus kita cairkan bersama melalui Sawala ini, dan Sawala komitmen terus untuk mengawal mutu pendidikan kita agar terus berbagai permasalahan pendidikan ini mencair. Dan dengan Sawala ini kalau kita secara rutin, secara kontinu dan berbagai permasalahan ini kita bicarakan, dan nanti ini menjadi sebuah wadah yang akan mencairkan dan meningkatkan mutu pendidikan kita bersama. Tentu saja kami di Indonesia Bermutu hanya akan bisa memfasilitasi saja. Dan terus kami dorong agar Bang Jul, Beni awal ini untuk pendidikan dari berbagai sisi, sehingga perlu kita tingkatkan bersama. Dan yang perlu kita perhatikan nanti ke depan adalah bagaimana mendorong, memfasilitasi agar pelaksanaan kurikulum merdeka ini dapat memfasilitasi guru yang sangat berdiferensiasi. Kan gurunya juga berdiferensiasi. Tidak hanya siswanya, tapi gurunya juga berdiferensiasi lah.
keberagaman guru inilah yang harus juga difasilitasi di apa namanya ditumbuhkan sesuai dengan kondisi-kondisi guru yang sangat beragam ini yang menurut saya mudah-mudahan melalui Sawala ini salah satu cara kita meningkatkan guru yang sangat beragam ini. Itu saja mudah-mudahan karena waktu sudah sangat mepet. Makasih Kang Denny, Kang Jul, dan terima kasih buat semuanya telah terus berkontribusi dalam Sawala IB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Kang Denny gimana? Kita langsung ini. Silakan Ya. Bang Jo, langsung ditutup di siraman rohani. Baik, luar biasa nih ya pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih ini Pak Jawali tadi dari Pak Cece, kemudian Pak Taman ya, kemudian Pak Dayat, lalu Pak Yuliadi ya, kemudian Bu Uswatun dan Bu Happy dan Pak Fatur dan semuanya luar biasa. Jadi satu hal yang perlu kita ingat terus bahwa pendidikan itu inklusif ya gitu. Jadi jangan ada bullying di antara kita karena begini, karena di sekolah itu guru penggeraknya sedikit, guru penggeraknya yang dibully. Nah, kalau di sekolah itu guru penggeraknya yang banyak, nah guru penggeraknya yang membuli. Nah, itu tidak boleh terjadi dan itu di dunia pendidikan. Kenapa? Kalau itu terjadi sesama guru, tentu akan mudah menular kepada siswa. Jadi kekompakan, keakraban, kolaborasi, apapun itu, gurunya ada yang sudah masuk guru penggerak, ada yang belum. Semua guru adalah penggerak karena semua guru itu adalah agent of change yang menggerakkan pikiran, hati nurani, rasa karsa semuanya sehingga kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Bagaimanapun bekerja di dunia pendidikan ini adalah pekerjaan yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun walaupun kita telah tiada sebetulnya. Ini yang perlu kita tanamkan bersama dan lewat Sawala ini kita akan mencarikan solusi bersama-sama untuk kita semua. Dan kita tidak saling menyalahkan, tidak saling memojokkan, tapi mari kita saling menyadari ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama-sama, berkolaborasi, dan yang penting bagaimana menjernihkan pikiran dan membeningkan hati kita untuk melakukan pelayanan kepada peserta didik, sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan Sawala ini kita tutup sampai ketemu di Sawala minggu depan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.